Jika kita membicarakan pinjaman online atau fintech, pasti kita tidak lepas dengan adanya DC lapangan atau debt collector. Isu ini yang terus diangkat dan juga menjadi masalah utama pada pinjaman online. Jadi setiap kita membahas masalah pinjaman online, pasti yang ditanya adalah, DC-nya ada nggak bang? Di kota ini ada nggak DC-nya? Sampai ke jajaran bawahnya itu ada nggak DC-nya? Pasti hanya itu kan yang ditanya teman-teman. Sebab perusahaan pinjaman online ini memang tidak lepas dengan pihak DC. Dan itu melekat ke masyarakat menjadi stigma yang tidak baik kepada pihak perusahaan itu tentunya. Tidak lama ini terdapat sebuah wacana oleh OJK bahwa aplikasi pinjol tidak diperbolehkan lagi menggunakan jasa pihak ketiga, yaitu pihak DC lapangan, debt collector pihak ketiga. Itu disampaikan oleh OJK karena memang biasanya pihak pinjol itu menggunakan jasa DC pihak ketiga. Bahwa biasanya penyedia jasa pinjol menggunakan debt collector outsourcing sehingga keberadaannya sulit dilacak. Oleh karena itu, perannya akan dipertimbangkan untuk dilarang. Yang tidak diperbolehkan itu adalah DC dari eksternal atau pihak ketiga. Artinya akan ada DC-DC dari pihak pinjol langsung. Lalu apa sih bedanya DC yang ada di outsourcing atau pihak ketiga atau eksternal dan juga DC dari internal atau perusahaan pinjol tersebut? Tentunya sangat berbeda jika debt collector dari pihak ketiga mereka bisa berbuat semena-mena dan juga tidak bisa diawasi secara ketat oleh OJK dan si perusahaan pinjol itu. Jika DC langsung dari pihak pinjol, bukan outsourcing, bukan eksternal, akan ada regulasi yang mengikat mereka dan juga pastinya di bawah naungan OJK langsung. Sehingga bisa dikatakan DC-nya mengikuti regulasi yang berlaku. DC-nya tidak bisa berbuat semena-mena, tidak bisa melakukan sesuatu di luar hukum dan juga tidak bisa melanggar perjanjian kerja. Mereka ini tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa di beberapa kasus justru DC dari internal ini sama belagunya dengan DC dari pihak eksternal. Tapi sekali lagi teman-teman, hal itu masih wacana dan masih pembicaraan oleh para ibu bapak yang terhormat di OJK. Sementara mereka masih berwacana, kita masih akan dibombardir oleh DC-DC lapangan yang tak tahu aturan ini. Makanya informasi ini kurang relevan untuk disampaikan, melainkan masih sebatas ansor atau angin sorga. Jadi ketimbang ngebahas wacana yang entah kapan bakal direalisasikan oleh OJK, lebih baik kita memperbaiki mentalitas di situasi galbay ini, bukan? Makanya saya sering aneh sendiri dengan teman-teman konten kreator yang lain yang membahas seputar pinjol. Mereka memberi judul pada videonya, daftar APK-APK ini mengunjungi tempat kerja kita. Lah, memang ada gitu APK pinjol legal yang DC-nya tidak melakukan telepon atau mengunjungi tempat kerja kita jika pengajuan kita menginput alamat dan nomor telepon kantor? Jawabannya tidak ada. 100% para DC-nya akan melakukan telepon dan DC lapangan akan mendatangi tempat kita bekerja. Itu pasti. Lalu apakah si DC lapangan dapat mengunjungi kita di tempat kerja? Jawabannya abu-abu. Kenapa begitu? Ya karena peraturan yang mengatur tentang itu tidak mendetail dan masih memakai aturan lama. Pada surat edaran Bank Indonesia nomor 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu. Pada salah satu poinnya berbunyi, penagihan hanya dapat dilakukan di tempat alamat penagihan atau domisili pemegang kartu kredit. Itu artinya debt collector hanya diperbolehkan untuk menagih utang kreditur di alamat sesuai domisili kreditur atau di rumah milik kreditur. Jadi kalau debt collector menagih hutang ke kantor atau ke tempat kerja, hal tersebut berarti telah menyalahi aturan. Ini hanya dikhususkan pada produk perbankan yang menggunakan kartu. Nah, apakah pinjol ini termasuk produk perbankan seperti kartu kredit? Tentu bukan. Jadi jika mereka melakukan kunjungan ke kantor pun, kita tetap tidak dapat melakukan apa-apa, bukan? Nah, ketimbang penasaran dengan semua itu, mending prepare mental agar lebih optimis.